Terima kasih. Selamat datang para peserta webinar Ruang Bermakna Seri 1 Asosiasi Guru Bahasa dan Sastra Indonesia dengan tema Implementasi Deep Learning dalam Pembelajaran Sastra, Jumat 14 Februari 2025. Selamat datang, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Bahasa dan Sastra Indonesia seluruh Indonesia yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Sekali lagi dalam kegiatan webinar Ruang Bermakna Seri 1 Asosiasi Guru Bahasa dan Sastra Indonesia dengan tema Implementasi Deep Learning dalam Pembelajaran Sastra, Jumat 14 Februari 2025. Yang terhormat Profesor Dr. Joko Saryono MPD selaku narasumber pertama kita, yang kami hormati Dr. Suci Haryanti MPD selaku narasumber kedua kita pada siang hari ini. Yang kami hormati dan kita hormati bersama Bapak Ketua AGBSI Pusat, Bapak Setiawan Adiatama SHMPD, yang kami hormati seluruh pengurus AGBSI Pusat dan AGBSI Wilayah masing-masing provinsi, serta Bapak Ibu peserta webinar Ruang Bermakna Seri 1 AGBSI, Implementasi Deep Learning dalam Pembelajaran Sastra pada siang hari ini yang sedang berbahagia tentunya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diberi kesempatan sempat serta sehat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa bergabung dalam kegiatan siang hari ini dengan luang dan semoga pada 3 jam ke depan kita dapat diberikan waktu yang luang serta senggang dan nikmat dalam kegiatan siang hari ini. Salawat serta salam nantiasa kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kita adalah umat-umat yang diberikan rahmat serta mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu, izinkan kami membacakan rundown acara pada siang hari ini. Kegiatan pertama, pembukaan, kemudian dilanjutkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, himne AGBSI, kegiatan berikutnya sambutan dari Ketua Umum AGBSI, kemudian kegiatan inti yang akan kami berikan kepada moderator, paparan narasumber 1, paparan narasumber 2, kemudian diskusi tanya jawab, terakhir penutup dan informasi. Baik, sebelum kami buka kegiatan pada siang hari ini, itu tadi kegiatan pada siang hari ini sampai sekitar pukul 15.30 Bapak Ibu. Baik, kita buka kegiatan hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, kami mohon Bapak Ibu untuk berduduk dengan sikap sempurna, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di sana
Himna AGBSI. Terpujilah Tuhan Maha Kuasa, telah Kau ciptakan Indonesia Raya, negeri yang indah penuh pesona, bangsa yang ramah berbudi bahasa. Wahai bangsaku, cintai negerimu, satu bangsa, satu bahasamu, jadikan sebagai jati dirimu, meski berbeda tetap bersatu. Terima kasih kami sampaikan kepada operator yang telah membantu. Selamat datang kami sampaikan kepada Profesor Dr. Joko Saryana MPD pada ruang virtual ini. Selamat datang Bapak, selamat siang. Eh, belum terdengar Bapak suaranya Bapak. Oh ya, Oh enggak sudah terdengar. sudah. Sudah. Oh, sebentar saya ganti yang. Baik. Bapak Ibu, kegiatan berikutnya sambutan dari Ketua Umum AGBSI Bapak Setiawan Adiatama. Kepada Bapak Setiawan Adiatama SHMPD kami persilakan. Terima kasih Bu Beni. Pak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
yang Panas ya, Dayo? hormat Profesor Dr. Joko Sarjono MPD, narasumber sekaligus sebagai salah satu Dewan Pembina dari AGBSI, Bapak Ibu. Kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya telah berkenan hadir untuk menjadi narasumber pada kesempatan webinar ini. Kemudian tentunya juga terima kasih kami ucapkan pada Dr. Suci Haryanti, Magister Pendidikan, narasumber kedua, sekaligus beliau juga adalah pengurus DPP AGBSI dari Semarang, dari Jawa Tengah, SMA 5. Terima kasih Bu Suci. Kemudian kebetulan beliau di bidang eh, keuangan Bapak Ibu. Sangat prestis ini. Yang saya hormati juga Dewan Pengarah AGBSI, ada yang saya hormati dan saya banggakan juga Bapak Ketua eh, yang sebelumnya Bapak Jajang, kemudian ada Bapak Suarsono dan Bapak Saripudin Lubis, sama datang di ruang virtual ini. Bapak Ibu pengurus DPP AGBSI, ada Kang Nur Hadi, Wakil Ketua dari Jawa Tengah, ada Bu Nia dari Jawa Barat, Sekretaris Umum, ada Bu Eva dari Sulawesi, ada Pak Gofur juga dari Banten, kemudian ada Bu Feni juga dari Bojonegoro, dan Bapak Ibu pengurus DPW, DPD AGBSI yang tidak bisa saya sebutkan semuanya, serta Bapak Ibu guru bahasa dan sastra Indonesia yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, rasa syukur pada kesempatan hari ini masih diberi kesempatan terus mengabdi sebagai pendidik di negeri ini, dan juga bersyukur bahasa Indonesia sebagai anugerah sesuai dengan himne AGBSI yang tadi sudah kita saksikan bersama. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karena itu kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam webinar AGBSI Asosiasi Guru Bahasa dan Sastra Indonesia yang bertajuk implementasi deep learning dalam pembelajaran sastra. Jadi AGBSI ini merupakan salah satu organisasi profesional Bapak Ibu yang memiliki visi mewujudkan guru bahasa dan sastra Indonesia yang profesional, bermartabat, dan berwibawa. Maka kegiatan webinar ini hadir sebagai salah satu bagian kecil Bapak Ibu untuk upaya dalam meningkatkan profesionalisme guru dan kualitas pendidikan bahasa Indonesia. Hal lain tentunya akan kita laksanakan bersama. Perlu diketahui juga Prof. Joko, ini merupakan episode perdana Prof. Episode yang pertama dengan tajuk Ruang Bermakna, sebuah webinar yang akan kita laksanakan secara rutin setiap bulan untuk meningkatkan profesionalisme Bapak Ibu guru dan diskusi yang positif ke depannya. Selain hal tersebut, Bapak Ibu sesuai dengan visi misi kami juga bagaimana menjamin profesionalisme Bapak Ibu dalam menjalankan tugas sebagai guru bahasa Indonesia. Organisasi AGBSI juga sudah membangun lembaga bantuan hukum sebagai bagian dari organisasi kami dan juga mendampingi guru bahasa Indonesia bila suatu saat mudah-mudahan jangan terkait dengan hukum dan lain sebagainya. Hal lain kami juga telah mempersiapkan terminal data untuk semua anggota dari AGBSI. Harapannya ke depan Bapak Ibu juga bisa tergabung di Asosiasi Guru Bahasa dan Sastra Indonesia. Karena AGBSI ini jenjang tidak terbatas jenjang Bapak Ibu. Semua guru bahasa Indonesia, SD, MI, MTS, SMP, SMA, MA atau SMK dan MAK. Jadi inilah kesempatan kita untuk menjadi satu. Anugerah bahasa Indonesia kita benar-benar syukuri dengan optimal, dan sebagai sebuah cita-cita bangsa negara ini bagaimana meningkatkan martabat bahasa Indonesia di mata dunia. Mari kita manfaatkan Bapak Ibu kesempatan ini untuk belajar, berdiskusi, dan berbagi pengalaman. Semoga webinar ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua, dan yang terpenting dapat kita terapkan dalam kelas untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik, bermakna, efektif, dan relevan bagi kita semua. Di akhir ini saya mengucapkan terima kasih amanah yang luar biasa dari Bapak Ibu pengurus sebelumnya. Kami tetap membutuhkan dukungan, dan Bapak Ibu pengurus DPW di provinsi, DPD di kabupaten, kami tidak akan berarti apa-apa tanpa Bapak Ibu semua dukungan, dan buat kami bisa bersama solid untuk membangun guru bahasa Indonesia yang profesional. Akhir kata, saya berharap webinar ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Semangat untuk bahasa Indonesia agar bisa bermartabat di mata dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Setiawan Adiatama. Bapak Ibu, kami perkenalkan Ketua Umum kami. Nah, tadi beliau sudah menyampaikan sambutannya yang luar biasa, menyampaikan bahwa guru bahasa Indonesia harus bermartabat seperti itu. Dan yang sedang beliau upayakan saat ini adalah bagaimana guru bahasa Indonesia, SD, SMP, SMA, SMK, MAK, dari seluruh jenjang eh, bisa mendapatkan satu apa ya bisa mendapatkan satu bantuan hukum. Jadi kami pada GBSI sedang mengupayakan itu dan sedang kami godok begitu hampir selesai dan semoga selesai. Bapak Ibu, Ketua Umum kami masih sangat muda, lahir di Situbondo tanggal 22 Juni tahun 1982. Beliau S1 di bidang hukum dan S1 di bidang Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, S2 di Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan saat ini sedang menempuh pendidikan S3 di UM, eh, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia juga. Kemudian beliau saat ini sebagai guru SMA Negeri 1 Soko Tuban. Kompetensi beliau adalah fasilitator guru penggerak, kemudian trainer PISA, pada domain membaca, penulis soal ujian nasional, penulis buku bahasa Indonesia, dan beliau adalah eh, sebagai penyusun e-modul MGMP Provinsi Jawa Timur. Beliau juga sebagai Aser Smart School, sebagai punggawa dari Aser Smart School. Itu adalah ketua MGMP, mohon maaf, ketua umum AGBSI kita bersama. Baik, Bapak Ibu, langsung saja kita pada kegiatan webinar implementasi deep learning dalam pembelajaran sastra. Pada webinar ini akan dipandu atau dimoderatori oleh Ibu cantik kita, Ibu Hajah Kurniawati MPD. Beliau adalah guru bahasa dan sastra Indonesia dari SMA Negeri 5 Tambun. Kemudian saat ini beliau mendapatkan amanah sebagai kepala di SMA Negeri 9 Tambun Selatan. Beliau adalah pengajar praktik dari guru penggerak, fasilitator guru penggerak, dan saat ini sebagai sekretaris umum AGBSI Pusat. Baik. Acara kami serahkan sepenuhnya kepada Ibu Kurniawati untuk memandu kegiatan webinar pada siang hari ini. Monggo, Bu Nia. Baik. Terima kasih Ibu Feni atas perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu, guru bahasa dan sastra Indonesia di seluruh Indonesia. Assalamualaikum juga kita menyapa Bapak Prof. Kita tentunya Bapak Joko Saryono. Selamat datang Bapak. Waalaikumsalam. Baik. Terima Semangat, kasih. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya juga menyapa Ibu Suci, Ibu Doktor Suci, apakah sudah juga bisa berada di dalam? Sudah, oke. Assalamualaikum Bu Suci, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat Lian. Selamat siang Bu Nia. Baik, sepertinya sudah semua. Sebentar. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak dan Ibu, kami ucapkan selamat datang pada puncak kegiatan dalam kesempatan yang luar biasa kepada seluruh Bapak Ibu guru bahasa dan sastra Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saat ini di tengah-tengah kita sudah ada narasumber kita,
ada 2 orang, dan izinkan saya selaku moderator pada kegiatan webinar Ruang Bermakna 1 Asosiasi Guru Bahasa dan Sastra Indonesia mengambil judul yang sangat penting untuk kita ketahui bersama-sama, yaitu implementasi deep learning dalam pembelajaran sastra, serta praktik baik pembelajaran ini di dalam ruang-ruang kelas kita. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sejenak kita bersama-sama untuk penyadarannya, kita duduk tenang dulu, kita berdoa di dalam hati supaya kegiatan ini lebih bermakna. Kami silakan Bapak Ibu menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Kami silakan Bapak Ibu dimulai. Selesai. Terima kasih Bapak dan Ibu, mudah-mudahan hari ini ada banyak ilmu yang kita peroleh dalam kesempatan yang baik ini. Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, kita akan mengenal dan memperkenalkan Profesor Dr. Djoko Saryono. Kelak oleh Bapak Djoko akan disempurnakan biodatanya ya, Bapak Prof. Begitu? Ya, ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang berbahagia, Profesor Dr. Djoko Saryono adalah seorang guru besar bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Beliau saat ini memperoleh gelar profesor dan tentu gelar S3 dalam pendidikan bahasa Indonesia. Keahlian beliau di bidang pendidikan sastra, literasi, dan kajian transdisipliner atau transdisiplinaritas. Profesor Dr. Djoko Saryono membawa pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga di dalam bidangnya. Tentu lebih dari 25 tahun beliau telah mengajar ratusan mahasiswa dari berbagai negara, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Dan tentunya sebagai pengurus dalam Asosiasi Guru Bahasa dan Sastra Indonesia, kita memiliki orang tua yang juga akan mengajarkan banyak kemampuan kepada kita, guru bahasa dan sastra Indonesia. Oleh sebab itu, mari kita bergabung di organisasi profesi kita, Asosiasi Guru Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebagai informasi, Profesor Dr. Djoko Saryono ini juga membidangi bidang bahasa Indonesia bagi penutur asing. Baik, Bapak dan Ibu, kami silakan kita beri tepukan yang meriah kepada narasumber kita yang pertama, Profesor Dr. Djoko Saryono. Kami silakan Bapak dan Ibu. Prof, dipersilakan Prof, tentang implementasi deep learning hari ini, pembelajaran sastra. Cukup jelas ya, Prof? Disilakan, Prof. Oh, Kita jelas, menyimak dengan jelas. saksama. Terima kasih. Terima kasih Bu Kurnia, Bapak Ibu sekalian, terutama Ketua AGBSI, Pak Setio, dan partner mitra bicara saya sebagai narasumber, Bu Suci. Terima kasih atas undangannya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, selamat pada AGBSI sudah bisa menyelenggarakan acara dengan baik, dan saya kira acara ini merupakan satu bukti kesungguhan bahwa AGBSI akan bekerja secara profesional dalam rangka meningkatkan mutu pendidik bahasa Indonesia. Seiring dengan itu tentu meningkatkan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Saya merasa bersyukur, tetapi juga sekaligus berkewajiban untuk terlibat dan bersedia diminta oleh teman-teman dari AGBSI. Mengapa demikian? Tiba-tiba saya teringat pada tahun-tahun waktu itu menterinya Pak Muhadjir Effendi, dan
Pak Muhadjir selalu berkata bahwa guru harus profesional. Salah satu ciri profesionalisme guru adalah memiliki organisasi profesi. Nyaris semua guru bidang studi pada waktu itu belum memiliki asosiasi profesi. Demikianlah akhirnya pada masa itu dibentuk berbagai asosiasi profesi. Ada yang saya nikmati itu asosiasi profesi guru sejarah, kemudian asosiasi profesi guru ekonomi, dan tidak lupa asosiasi guru bahasa dan sastra Indonesia. Saya lupa ingat waktu itu dibentuk dalam rangka pertemuan besar di hotel apa ya, Hotel Kemayoran kalau tidak salah, dan kita bersama-sama juga pergi ke istana untuk mendapatkan pencerahan dari Pak Wakil Presiden pada waktu itu. Nah, itu saya kira sekilas latar mengapa saya bergembira dan senang hati dilibatkan di dalam kegiatan AGBSI dan dilibatkan di dalam struktur organisasi kepengurusan AGBSI ini. Nah, Bapak Ibu teman-teman sekalian, saya sebenarnya tidak layak untuk berbicara tentang pembelajaran mendalam. Pertama, saya sudah terlalu lama menjadi guru. Saya senang disebut pendidik saja. Pendidik Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Negeri Malang. Biasanya yang saya gunakan itu. Nah, itu sudah terlalu lama. Harusnya saya sudah undur diri atau bermain di belakang layar saja. Karena yang saya ajar sudah rasanya sudah menjadi tokoh-tokoh yang bisa diandalkan untuk memajukan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Tetapi repotnya, sulitnya itu ya menolak permintaan itu juga bisa. Oleh karena itu saya iyakan. Dan siang hari ini kita bisa bertemu bersama-sama. Semoga kegiatan ini terus bisa berjalan untuk menyongsong, menyambut, mendiskusikan lebih mendalam tentang perubahan-perubahan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, beserta tentu segala ekosistem dan elemennya. Moga-moga kita bisa melakukan itu. Salah satu yang berubah, saya kira berubah mendasar. Kalau kita orang yang positif, kalau kita orang yang berpola pikir, tumbuh dan berkembang, kita akan melihat bahwa salah satu perubahan mendasar menurut hemat saya berada pada kawasan kurikulum dan pembelajaran. Kawasan kurikulum dan pembelajaran ini berubah secara mendasar karena salah satunya itu penerapan pembelajaran mendalam itu. Orang menyebut deep learning. Nah, sampai hari ini sebenarnya kita belum memiliki dokumen resmi. Kita belum bisa membaca dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Puskurjar atau paling tidak Kemendikdasmen. Tadi saya bertanya pada ketua tim penalaahnya, anggotanya, 2 orang saya tanya, belum jadi naskah akademiknya. Sedang disunting teman-teman di Puskurjur. Katanya 2-3 hari lagi baru selesai. Nah, jadi sampai hari ini sebenarnya kita belum mendapatkan naskah akademik tentang pembelajaran mendalam. Yang kita miliki adalah paparan-paparan, urean-urean yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Abdul Mukti. Sampai kemarin saya dengarkan Prof. Abdul Mukti juga terus berpikir mengembangkan pembelajaran mendalam itu. Paling tidak di kampus saya kemarin beliau berbicara lumayan panjang lebar, ada hampir 2 jam lah ya, 1,5 jam ngobrol bersama tentang pembelajaran mendalam. Nah, ini saya kira kondisi yang harus kita sadari bersama. Satu-satunya
bahan resmi sebenarnya, bahan resmi ya, bukan bahan ilmiah. Bahan resmi itu adalah paparan pembelajaran mendalam pada bulan Januari yang dikeluarkan oleh Puskurjur berupa PPT itu. Saya lupa ingat itu mungkin sudah akhir-akhir atau minggu ketiga keempat Januari itu diluncurkan, banyak tersebar atau banyak dikirim di media-media sosial. Nah, itulah saya kira yang tersebar luas sekarang. Nah, setahu saya dokumen yang tersebar itu dalam tanda petik kalau bahasa populer itu sudah digebuki oleh banyak pihak, banyak dikritisi oleh banyak pihak. Ada 2 orang yang menjadi sahabat karib saya dan menjadi tim inti di tim penelaah itu dan juga bekerja bersama-sama dengan saya di Provinsi Jawa Timur itu juga menampung kritik, saran, masukan yang disampaikan anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur. Saya lupa ingat, tapi paling tidak rangkumannya itu lebih dari 3-4 halaman. Nah, jadi kita melihat naskah kasar atau draft yang dikeluarkan oleh Puskurjur pada Januari itu dalam bentuk PPT itu, judulnya pembelajaran mendalam, paparan tentang pembelajaran mendalam itu juga masih terus berkembang, masih terus berubah, masih terus dikembangkan. Nah, ini saya kira harus kita sadari bersama. Tapi bukan berarti kita berhenti. Justru AGBSI, teman-teman guru ini juga harus terus bergulat dengan naskah awal dari pembelajaran mendalam itu. Dengan begitu, maka AGBSI, teman-teman guru bahasa dan sastra Indonesia bisa memberikan sumbangsih, bisa memberikan kontribusi yang bermakna bagi pembelajaran mendalam dan selanjutnya bagi peningkatan mutu pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, seterusnya peningkatan kualitas pendidikan Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira harapan ini atau harapan saya ini bisa kita tunaikan sedikit demi sedikit bertahap, yang lama-lama kita akan memberikan sumbangsih. Tentu selain memberikan sumbangsih, kita juga harus memberikan contoh. Salah satu contoh tentu bagaimana menerapkan pembelajaran bermakna, pembelajaran mendalam dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Nah, ini saya kira kata kunci yang sangat penting bagi pertemuan kita siang hari sampai sore nanti, yaitu bagaimana kita ikut memberikan contoh penerapan pembelajaran mendalam di bidang bahasa dan sastra Indonesia. Nah, pelan-pelan saya kira kita akan bisa memberikan contoh. Kalau itu bisa kita wujudkan, maka contoh penerapan pembelajaran mendalam di berbagai mata pelajaran itu akan terwujud, itu akan memberikan sumbangan, akan memberikan bantuan bagi teman-teman guru di seluruh Indonesia ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, satu hal yang saya kesani dari membaca media sosial, diskusi-diskusi itu yang pertama yang saya kesani masih adanya silang sengkarut makna konsep sosok dari pembelajaran mendalam itu. Banyak pihak itu menganggap pembelajaran mendalam, deep learning itu adalah bagian dari dunia digital, dunia internet, dunia kecerdasan buatan. Yang paling luas malah saya lihat seperti itu. Nah, mengapa seperti itu? Karena istilah deep learning itu memang rasanya pertama kali muncul di dalam dunia digital, dunia internet, dunia komputer, sebagai perkembangan lebih lanjut dari pembelajaran mesin. Kita tahu bahwa di dalam pengembangan, proses pengembangan kecerdasan buatan itu,
kita mengenal apa yang disebut pembelajaran mesin, machine learning. Pembelajaran mesin inilah yang kemudian mengalami pemolesan, pencanggihan, kemudian perbaikan terus-menerus yang akhirnya berujung pada pembelajaran mendalam, deep learning itu. Oleh karena itu lekat sekali, bahkan teman-teman teknologi, terutama teknologi digital, teknologi informasi, teknologi komunikasi, itu sangat mengenal istilah deep learning. Tapi deep learning dalam konteks sebagai bagian atau bagian perkembangan dari pembelajaran mesin. Nah, pertanyaannya apa itu benar? Saya kira itu tidak salah, tetapi tidak pada tempatnya digunakan untuk pembelajaran dalam konteks pendidikan atau konteks pembelajaran. Karena pembelajaran mendalam, deep learning di dalam dunia pendidikan itu berbeda. Istilahnya sama, tetapi jalur perkembangannya, asal-muasal perkembangannya saya kira berbeda. Nah, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya mengendalikan share-nya ya, saya umum saja, tidak khusus pada sastra Indonesia. Moga-moga ini bisa membantu Bapak Ibu. Jadi kita berhadapan dengan dua istilah, dua konsep. Ada pembelajaran mendalam di bidang kecerdasan buatan atau terkait kecerdasan buatan dan digitalitas. Kemudian ada pembelajaran mendalam dalam kaitannya dengan pendidikan dan pembelajaran. Dua hal ini yang kita bicarakan adalah pembelajaran mendalam di bidang pendidikan dan pembelajaran. Nah, itulah saya kira yang memang menjadi urusan kita. Nah, pertanyaan pentingnya sebenarnya mengapa pembelajaran mendalam? Apakah sebelumnya pembelajaran dangkal-dangkal saja? Saya kira kita harus jujur. Memang sebelumnya itu pembelajaran dangkal-dangkal saja. Istilah Nicholas Carr dalam bukunya The Shallow itu ya shallow. Pembelajaran yang shallow, pembelajaran yang dangkal-dangkal saja. Itu silakan dicari bukunya ada itu. The Shallow. Jadi pembelajaran zaman kedangkalan, shallow age itu. Zaman kedangkalan. Lalu ada terbitan buku baru dari Springer, itu judulnya Shallow Learning versus Deep Learning gitu. Jadi memang ada pikiran-pikiran memperlawankan antara pembelajaran yang dangkal-dangkal saja dengan pembelajaran yang mendalam. Nah, sekarang kita masuk atau memasuki suatu suasana yang menyatakan, merasakan, dan mengharapkan pembelajaran mendalam itulah yang hendaknya kita kembangkan. Saya kira ini kegelisahan umum, kegelisahan makro yang tidak hanya terjadi di dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, tapi juga pembelajaran keseluruhannya. Nah, beberapa saya tidak ingin mengupas tadi, nanti saya kirimkan pada Pak Setio saja buku shallow learning, deep learning, dan seterusnya tadi. Saya ingin berkisar pada 4 area ini. Perubahan masa depan yang sulit diprediksi. Saya kira tidak ada yang mengakui paling mampu memprediksi masa depan. Salah satu yang digunakan bahwa masa depan itu sulit diprediksi itu istilah VUCA. VUCA, volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. Itulah ciri masa depan kita. Serba tidak pasti, serba tidak bisa diduga, serba kompleks, dan serba mendua. Nah, inilah yang membuat kita tidak bisa mempertahankan peran-peran sosial lama. Mempertahankan peran-peran sosial lama itu, peran sosial itu kan guru, kemudian polisi, tentara, profesional, dan seterusnya. Itu tidak bisa. Silih berganti. Silih berganti itu sangat mendasar ya. Sangat mendasar. Sekarang misalnya, bukan orang-orang yang pandai yang akan direkrut untuk
mengabdi kepada pemerintahan, tetapi orang-orang berpengaruh seperti buzzer dan influencer itu sulit ditebak itu. Jadi kalau ingin menjadi penguasa, janganlah jadi akademisi orang pinter, nggak laku gitu. Jadi jadilah buzzer atau influencer, jadilah pemengaruh dan pemengaruh itu. Jadi ini satu kecenderungan baru. Kita dulu beberapa waktu lalu itu bersorak-sorai dengan startup atau usaha rintisan. Sekarang gulung tikar semua rata-rata startup atau usaha rintisan. Jadi susah diprediksi. Demikian juga saya kira bidang pendidikan, silih berganti syaratnya, silih berganti ukurannya. Gitu. Paling tidak zaman kita atau zaman saya, IP itu rendah-rendah. IP itu rendah-rendah. Di bawah 3. Tapi ya sudah pandai, sudah cukup. Sekarang itu rata-rata IP itu cum laude. Akhirnya pihak konsumen itu bingung ya. Konsumen itu kan pemerintah. Kalau pendidik itu kan pemerintah. Itu akhirnya bingung. Akhirnya terjadi pemisahan. Misalnya pendaftaran P3K atau pendaftaran PNS itu cum laude kumpul cum laude. Kemudian reguler kumpul reguler. Nah bisa jadi yang cum laude itu malah tidak diterima, yang biasa diterima karena ada ukuran yang lain. Nah ini perubahan-perubahan ukuran itu terjadi akibat berbagai hal. Sebenarnya itu tidak hanya teknologi digital ya, bukan karena digitalisasi kita bisa zooming, kita bisa webinar, bukan hanya itu. Perubahan-perubahan lain terjadi. Saya kira perubahan masa depan ini menggunakan satu larik dari Amir Hamzah, kita itu bertukar tangkap dengan lepas. Apa yang kita tangkap selalu terlepas. Maafkan saya orang Jawa, saya kira ada satu istilah Jawa yang tepat untuk itu, merucut. Jadi zaman yang selalu merucut dipegang dan selalu merucut dinamai. Jadi zaman yang selalu bertukar tangkap dengan lepas. Kita tangkap terlepas, kita tangkap terlepas. Tidak ada satupun. Mari kita lihat bidang literasi. Bidang literasi itu sekarang segalanya literasi. Saya malah menandai atau menduga sekarang itu seperti lagu dangdut itu. Kalau lagu dangdut itu ada mendadak dangdut, ini mendadak literasi semua. Semuanya literasi, apapun literasi sekarang. Nah kemudian yang lebih makro, zaman sekarang itu dinamai zaman apa saja. Saya pernah mendata ada sekitar 38 nama zaman. Mulai revolusi industri 4.0, revolusi industri 45.0, revolusi digital, revolusi bioteknologi, abad literasi, dan lain-lain. Gitu banyaknya. Itu menandakan bahwa sangat sulit perubahan itu ditangkap, diprediksi, dan dijabarkan. Nah, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, saya kira berada di dalam posisi seperti itu. Perubahan-perubahan leksikon itu banyak sekali. Misalnya Badan Bahasa itu menargetkan 200 atau 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sehingga ada kata-kata baru, ada kata-kata bersaing, yang lama cepat hilang, yang baru juga bermunculan sangat banyak. Struktur kalimat juga berubah variasinya. Dulu struktur kalimat misalnya bangunan itu dikerjakan, itu yang betul. Tapi sekarang dua-duanya boleh. Bangunan itu dikerjakan dan pengerjaan bangunan itu misalnya. Dua-duanya boleh. Saya kira ini ilustrasi betapa perubahan masa depan sulit kita prediksi, apalagi masa depan yang menyangkut ekosistem dan ekologi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Nah, kemudian yang kedua itu bonus demografi 2035. Harapan kita bonus demografi sampai tahun 2045 itu sebenarnya nyaris menggantang asap. Tidak akan terjadi. Setelah 2035 kita memasuki bonus
demografi usia tua. Karena nanti sudah mentok bonus demografi yang sekarang baru lahir itu mentok tahun 2035. Setelah itu kita melihat orang-orang seperti saya, Bapak Ibu semua ini semakin sehat, tetap hidup, tapi tua, tidak produktif. Sementara yang baru-baru itu tidak muncul. Data terakhir dari BPS itu menunjukkan bahwa tingkat kelahiran di Indonesia itu sudah 1,8. Nanti pada tahun 2035 bisa terjadi 1,5. Artinya kalau ada 2 orang bersama itu lahirnya 1,5 saja. Jadi kita mengalami depopulasi. Akibatnya anak sekolah semakin sedikit, tetapi orang tua semakin banyak. Nah, kalau anak sekolah makin sedikit itu, maka bisa jadi banyak sekolah yang harus ditutup, digabungkan, diupayakan begitu rupa. Yang kedua, kalau semakin sedikit dan perubahannya begitu cepat, itu pasti diperlukan kemampuan yang berbeda atau kompetensi yang berbeda. Nah, hubungannya kan di situ. Bonus demografi ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena itu pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia harus ikut meningkatkan bonus demografi itu dengan kualitas yang lebih baik lagi. Apa kontribusi atau sumbangsih pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia bagi penguatan atau peningkatan mutu bonus demografi itu? Itu saya kira pertanyaan penting bagi kita semua. Nah, yang ketiga itu permasalahan internal mutu pendidikan kita. Sampai hari ini kita menghadapi masalah yang diramaikan ini, literasi, numerasi, berpikir tingkat tinggi, ketimpangan mutu pendidikan, ketimpangan digital antar wilayah Indonesia, itu juga terjadi. Literasi itu banyak studi mengatakan kita terlalu rendah literasinya. Badan bahasa dengan aku baca itu juga menunjukkan bagaimana indeks membaca tiap kabupaten kota provinsi di Indonesia yang jauh dari harapan. Kita selalu mendengungkan hasil studi UNESCO yang juga melihat literasi kita rendah. Kita juga terharu biru oleh hasil PISA misalnya. Jadi literasi dan numerasi juga menjadi persoalan. Kemudian HOTS kita bermasalah. Bahkan berpikir tingkat tinggi itu belum kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Begitulah akhirnya kita memiliki sejumlah PR, cukup banyak PR yang harus kita selesaikan kalau kita ingin meningkatkan mutu pendidikan. Nah, selain itu kita juga berhadapan dengan kenyataan masa depan yang berbeda, yang memerlukan kompetensi yang berbeda. Nah, kompetensi masa depan apa yang harus kita pikirkan bersama-sama, yang harus kita bentuk melalui proses pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia bisa menyumbangkan apa bagi pembentukan kompetensi masa depan itu, sehingga pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia itu tergolong penting dan tadi disebutkan oleh Ketua menjadi bermartabat. Kalau pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia tidak memberikan kontribusi penting, maka pembelajaran itu saya kira tidak bermartabat, tidak ditengok, dan kemudian dikerjakan apa adanya. Nah, semoga ini tidak terjadi. Mari kita lihat kemampuan berpikir tingkat tinggi kita. Kita masih berhadapan dengan seperti ini. Jadi kita masih berkitar pada berpikir tingkat rendah ya. Tidak harus dianggap jelek ya. Karena tanpa berpikir tingkat rendah, lower order thinking skill, maka tanpa loss kita tidak bisa HOTS gitu. Nah, tetapi mari kita lihat gambaran-gambarannya. Kita masih di sini level 1.
masih banyak tugas yang harus kita kerjakan. Nah, itu yang membuat kita itu tidak lebih, kalau bisa itu kan 1% saja yang bisa menjawab HOTS itu. 99% pada menjawab tingkat rendah. Kita mungkin sedih, mungkin kita maskul, tetapi itu kenyataan, realitas yang nyata yang menunjukkan bahwa kemampuan membaca kita, kemampuan membaca anak-anak kita atau kita bersama itu masih berada pada tingkat rendah. Kalau kita dengarkan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendikti Saintek, Prof. Satrio, beliau mengatakan mahasiswa Indonesia atau perguruan tinggi Indonesia itu baru bisa mengeja, belum membaca. Mengeja fungsional saja. Mengeja ejaan, belum membaca fungsional. Saya kira ini gambaran yang harus kita tanggulangi. Bagaimana pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia bisa meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi ini. Saya kira itu pertanyaan penting yang nanti harus kita sisip-sisipkan. Semoga Bu Suci, Pak Setio, dan lain-lain bisa merealisasikan hal ini. Nah, numerasi juga begitu. Dan inilah mengapa deep learning itu penting. Karena siswa-siswa kita itu baru bisa menjawab perkalian dasar. Belum lagi meningkat perkalian-perkalian yang lebih rumit. Nah, meskipun ya lulus ya, meskipun tetap lulus, tapi nyatanya itu masih kebingungan sebagian besar siswa kita menjawab perkalian dasar. Oleh karena itu ya kemampuan numerasinya sama juga dengan kemampuan membacanya tadi. Nah, ini harus kita ubah proses pembelajaran kita. Tidak ada artinya sekolah tanpa belajar. Itu hanya harapan-harapan yang kesempatan-kesempatan yang kosong saja kita ini. Nah, ini saya kira salah satu alasan mengapa pembelajaran mendalam, deep learning itu menjadi penting bagi kita. Selain ya tentu saja ada banyak tuntutan di luar pendidikan, tidak hanya pendidikan bahasa dan sastra, itu yang menuntut kita harus mengembangkan pembelajaran mendalam. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira kita sudah mengenal begitu banyak model pembelajaran. Ini beberapa saja yang sudah kita kenal ya. Kita sudah dikenalkan dengan pembelajaran berbasis penemuan, pembelajaran proyek, berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran kolaboratif, ada STEM, atau terakhir kita mengenal pembelajaran berdiferensiasi, studi kasus. Nah, di dalam kurikulum Merdeka sebelumnya kita juga mengenal 3 itu ya, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kontekstual, dan mungkin juga yang lain. Bagian-bagian kecil, pembelajaran kolaboratif yang bisa didetailkan menjadi kecil-kecil variasi-variasi lebih detail itulah. Nah, pertanyaannya, apakah pembelajaran mendalam itu berbeda dengan ini semua? Atau apa hubungannya, kaitannya itu? Lalu bagaimana menerapkannya ke dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia? Nah, mari kita sadari, Bapak Ibu semua, bahwa kita tidak berarti dengan pembelajaran mendalam, kita tidak berarti menghilangkan apa yang sudah kita miliki. Bukan berarti upaya-upaya berbasis proyek, berbasis masalah itu tidak digunakan. Pembelajaran mendalam saya kira adalah memberikan intensitas yang lebih. Kalau dalam bahasa filsafat itu memberikan intensionalitas. Jadi diintensifkan sehingga tidak dangkal, sehingga makin mendalam atau makin dalam pembelajaran yang telah kita kerjakan. Oleh karena itu basis yang sudah ada, apa yang sudah kita capai dengan pembelajaran ini semuanya, ya
tetap ada manfaatnya. Oleh karena itu kita lebih baik berpikir kontinual atau berpikir berkelanjutan daripada berpikir perubahan dalam arti penggantian ya. Jadi bukan penggantian yang kita saksikan dan kita kerjakan, tetapi pengintensifan yang kita lakukan. Begitulah saya kira sebaiknya kita meletakkan pembelajaran mendalam itu sebagai pemberdaya yang lebih. Jadi power up dari pembelajaran yang sudah ada. Kita harus meyakini bahwa yang kita capai itu ada gunanya, mungkin ada gunanya, tetapi mungkin itu tidak cukup dengan perubahan yang sudah terjadi, pembelajaran yang harus direspon secara memadai, juga pertimbangan-pertimbangan lain. Nah, itu sebabnya kita mengikuti atau menerapkan pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam itu bukanlah satu proses pembelajaran, tapi seperti disampaikan Pak Menteri berkali-kali, itu sebagai suatu pendekatan. Jadi pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, karakteristiknya apa? Nah, saya kira ini yang ditambahkan, yang dikuatkan, yang ditempelkan di dalam pembelajaran apapun yang telah dilakukan, telah dikerjakan selama ini. Nah, yang pertama, tentu saja karena pembelajaran mendalam, maka harus ada keterlibatan. Keterlibatan peserta didik sebagai subjek belajar, yang belajar memperoleh pengalaman yang bermakna. Inilah yang sering kemudian orang menyamakan dan kemudian dengan mudahnya disamakan pembelajaran mendalam itu adalah pembelajaran bermakna. Meaningful learning ya boleh-boleh saja, tetapi lebih dari itu sebenarnya indikator atau elemen kunci dari pembelajaran bermakna itu dimasukkan di dalam pembelajaran mendalam. Jadi keterlibatan atau sastra Indonesia ya, saya kira mau proyek, mau kolaboratif kan juga bisa dikerjakan di sini. Bagaimana siswa bisa apresiasi sastra, karena apresiasi adalah penghayatan, menghayatkan puisi, menghayatkan sastra, menghayatkan cerita, itu sebenarnya bagian-bagian yang sudah biasa di dalam pembelajaran sastra Indonesia. Bagaimana terus melatih apresiasi sastra, puisi, bahasa, dan seterusnya itu. Bergantung pada tingkatnya. Apakah di kelas rendah, atau kelas atas SD, atau SMP, SMA, SMK, itu saya kira takarannya yang berbeda-beda. Lalu yang kedua, itu yang sangat penting dan kunci pembeda dari semuanya, itu adalah memuliakan. Jadi pembelajaran mendalam itu bukan hanya memandaikan, bukan menerampilkan, bukan juga membebaskan seperti dalil filsafat, bukan memanusiakan seperti filsafat humanisme dalam pendidikan, tetapi memuliakan. Inilah yang saya sebut pembelajaran mendalam itu lebih menggunakan landasan filosofis filsafat perennial, filsafat spiritual. Karena memuliakan peserta didik. Mari kita sebut siswa saja. Tapi tidak hanya siswa, tetapi juga guru. Nah, disitulah saling menghargai, saling menghormati potensi, martabat, nilai-nilai kemanusiaan siswa dan guru itu. Nah, saya kira tadi Ketua GPSI sudah mengatakan bagaimana bahasa yang bermartabat. Bahasa yang bermartabat itu harus digunakan oleh guru, oleh siswa, dan diajarkan atau dididikkan dengan baik. Jadi kata kuncinya adalah memuliakan. Ini ada dasar dari filsafat perennial atau filsafat spiritual. Spiritualitas itu menjadi penting, perennialitas itu jadi penting. Bukankah sastra kita juga banyak
yang memuat itu. Kalau kita di tingkat SMA, mungkin anak-anak bisa kita minta membaca misalnya robohnya Surokami. Itu kan juga sangat sangat dalam gitu, sangat dalam, dan itu ingin memuliakan otonomi manusia. Puisi-puisi Joko Pinurbo yang lucu-lucu, yang jenaka, humoris, itu juga bagaimana menghormati kemanusiaan secara spiritual itu. Misalnya puisi yang pendek itu ya. Tuhan, ponsel saya hancur lebur, dibanting oleh gempa. Satu-satunya yang tersisa adalah nomormu. Tuhan menjawab, dan itulah satu-satunya nomor yang tidak pernah kau sapa. Saya kira ini menyadarkan kemanusiaan kita, sekaligus itu suasana spiritual. Tidak persis begitu ya, persisnya nanti dilihat ya. Saya ini ingatan spontan saja, tapi kira-kira itu kan begitu, kan menarik. Setelah itu Ibu Yesus belanja ke pasar. Setelah itu dilihat, Yesus kemudian bertanya, apakah ini Paskah? Dia pamer baju barunya, lalu disebutlah, ditanyakanlah kepada Maria itu, Paskah? Oh, pas sekali gitu. Jadi bagaimana kejenakaan itu dihubungkan dengan bagaimana beragama secara manusiawi itu. Begitulah, saya kira kita harus menyadari inti dari pembelajaran mendalam adalah memuliakan semua, baik guru maupun siswa, dan prosesnya itu. Mau tidak mau pembelajaran sastra juga harus memanfaatkan sumber belajar, bahan ajar yang berisi semua itu. Semua itu artinya mulai spiritualitas, humanitas, kemanusiaan, ketuhanan, dan lain-lain. Selain itu. Nah, ini yang pokok yang kedua. Yang ketiga itu berkesadaran. Karena itu orang orang sering menyebut mindful ya, mindful learning. Ya boleh-boleh saja karena mindful learning memang ada. Tetapi dalam konsep pembelajaran mendalam ini mindful itu diambil sebagai salah satu elemen dari pembelajaran mendalam itu. Jadi kesadaran, ujungnya adalah kesadaran semua pembelajaran. Ini sebenarnya bukan hal baru. Kita harus mengakui bukan hal baru. Kenapa? Karena Paulo Freire pada tahun 70-an awal juga sudah mengatakan bahwa pendidikan merupakan praktik pembebasan. Pembelajaran harus merupakan praktik pembebasan. Pembebasan dari apa? Dari pendidikan gaya bank. Hanya pencurahan saja. Tanpa tugas, tanpa kegiatan, tanpa dialog. Gitu. Nah, sekarang itu harus disadari. Orang harus sadar. Kalau menurut Paulo Freire, ujung dari pendidikan itu atau pembelajaran itu kan konsientisasi, penyadaran. Nah, itulah saya kira yang menjadi inti dari berkesadaran itu yang kemudian berkembang menjadi teori mindful. Mindfulness atau mindful, berkesadaran dan berkesadaran ini juga tumbuh dari berbagai ajaran keagamaan atau berbagai ajaran spiritual. Spiritualitas apapun itu sekarang beramai-ramai menawarkan mindfulness atau mindful. Di dunia pendidikan itu kemudian berkembang mindful learning. Nah, inilah yang diambil menjadi salah satu elemen pembentuk dari pembelajaran mendalam itu. Jadi harus berkesadaran. Agar sadar maka harus mendalam. Nah, saya kira ini kan sudah klop dengan, sudah tepat, cocok dengan pembelajaran bahasa, sastra. Kalau apresiasi sastra kan kita harus sampai mendalam. Membaca jangan hanya misalnya membaca kalimat per kalimat, tetapi juga sampai makna intinya apa. Kalau kita belajar kalimat itu ada struktur lahir dan struktur batin. Nah, berkesadaran itu kan tahu struktur batinnya. Nah, kita juga apresiasi sastra itu tidak hanya kalimat per kalimat, tapi maknanya apa.
Nah, saya kira banyak yang bisa kita sumbangkan, kita petik, kita gali, dan kemudian kita sumbangkan dari pembelajaran sastra agar dimensi berkesadaran ini bisa tercapai. Nah, itu yang ketiga itu Bapak. Kemudian budaya belajar, mengembangkan budaya belajar. Jadi yang penting adalah aktivitas-aktivitas otonom, aktivitas otentik yang memungkinkan guru terutama bisa melakukan kreativitas dan inovasi. Saya kira ini kata penting di dalam pendidikan, tetapi juga dalam pembelajaran sastra Indonesia. Sastra itu harus kreatif, proses kreatif, kita harus berinovasi. Kalau meniru apa yang ada itu berarti epigonisme dan seterusnya. Tetapi di dalam pembelajaran, budaya pembelajaran ini kita harus melibatkan peserta didik juga dalam mengembangkan pengalaman belajar. Jadi marilah ini. Kalau kita mengajarkan apresiasi sastra misalnya, kita akan mengajak silakan baca cerpen, silakan baca novel, silakan baca puisi, ayo bersama-sama. Kalau tidak maka mari kita ngemil saja setiap orang satu puisi sehingga kalau ada satu buku itu tiap orang cukup membaca 2 puisi, 3 puisi, lalu selebihnya diceritakan, didiskusikan bersama. Ini saya kira kan pengalaman belajar yang baik bagi siswa. Itu yang keempat, Bapak Ibu. Yang kelima itu multidisiplin, interdisiplin. Jadi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia itu harus terbuka. Kalau kita mengapresiasi katakanlah spiritualitas, misalnya nilai kebaikan, nilai kekudusan, maka kita harus meminjam teori dari ajaran agama, ajaran filsafat dan seterusnya. Itu kan ilmu pengetahuan. Kalau ada misalnya sastra lingkungan yang disebut puitika botanis, alam semesta itu, pantun misalnya sangat baik untuk dikaji dari puitika botanis karena sampirannya itu mesti agraris, sampirannya mesti tentang pepohonan, tentang perdu, tentang unggas, tentang mamalia dan seterusnya. Ini kan menarik. Nah, disitulah saya kira multi interdisiplinaritas bahasa dan sastra Indonesia itu terbentuk. Nah, kita bisa terus menerapkan untuk yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, tidak bisa dilupakan ini unsur keenam, pemanfaatan teknologi digital. Bagaimanapun deep learning, dalam istilah deep learning, saya selanjutnya lebih senang istilah pembelajaran mendalam, itu juga dipengaruhi oleh teknologi digital, dipengaruhi oleh kecerdasan buatan. Oleh karena itu mau tidak mau kita harus memanfaatkan teknologi digital. Bukan hal yang fisikal, tetapi yang lebih inti. Misalnya apa? Coding, pixel. Nah, itu ditanamkan. Nah, disinilah saya kira misalnya guru bahasa dan sastra itu bisa memilih novel atau cerpen puisi tentang teknologi atau fiksi sains atau trailer. Itu kan saya kira berhubungan dengan itu. Tetapi juga bisa bagaimana teknologi digital itu dimanfaatkan di dalam pelaksanaan pembelajaran, dalam penilaian pembelajaran, di dalam perencanaan pembelajaran sudah digunakan. Tapi bukan bukan medsos ya, bukan kemudian banyak-banyakan yang jempol, banyak-banyakan pelihatnya, viewernya, bukan sekadar itu. Lebih dari itu. Mungkin seperti UNBK dulu ya, ujian nasional berbasis komputer dulu. Itu kan sudah mulai pelaksanaan dan penilaian. Begitu seterusnya Bapak Ibu, kita melihat karakteristik mendalam itu. Nah, karena itulah Bapak Ibu, kita bisa berdasarkan itu semua, kita bisa mendefinisikan ini. Merupakan pendekatan
Jadi pendekatan belajar sangat dalam, pendekatan pendidikan. Jadi ini untuk kurikulum dan pembelajaran yang memuliakan. Yang memuliakan ini silakanlah. Kalau AGBSI tadi seperti disampaikan ketua tadi menyebutkan memartabatkan, saya kira sama saja. Bagaimana pendidikan, pendekatan yang memartabatkan, memuliakan, menghargai itu bisa tumbuh dan berkembang. Nah, pendekatan yang memuliakan itu menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran yang berkesadaran. Kesadaran itu berarti melibatkan permenungan, refleksi, kontemplasi, sublimasi. Nah, biasanya teman-teman yang latihan dramaturgi, gerak oratori dalam drama itu biasa ini. Mari kita bermeditasi, refleksi dulu, kontemplasi, itu sudah biasa. Jadi pertama-tama adalah berkesadaran. Prosesnya berkesadaran, hasilnya berkesadaran. Dalam bahasa Paulo Freire itu konsientisasi. Nah, berkesadaran itu bukan sesaat, tetapi juga terus ditindaklanjuti, akhirnya menghasilkan bermakna ini. Yang bermakna. Kita sekarang berhadapan dengan zaman yang mengosongkan makna. Zaman yang mengosongkan dunia dari makna. Disitulah tugas kita untuk memberi makna. Memberi makna hati, memberi makna pikiran, memberi makna perasaan dengan cara menikmati pengalaman-pengalaman bersastra itu. Seorang ahli sosiologi bernama Josh Ritzer itu sampai menulis buku. Bukunya berjudul Globalization is Nothing. Globalisasi adalah penghampaan makna. Disitulah saya kira kita harus cepat-cepat mengisinya dengan makna itu. Itu yang kedua. Tadi yang ketiga lalu bergembira, menggembirakan. Bahkan ini mungkin bisa menuntut diubahnya itu ya, harap tenang, ada ujian. Mungkin diganti harap senang, ada ujian. Itu kan jadi beda. Itu bergembira. Tapi juga pembelajaran kolaboratif itu juga memungkinkan bergembira. Nah, tiga itulah. Saya kira ini trisula dari proses yang dimaksudkan untuk memartabatkan atau memuliakan. Kita beruntung karena Badan Bahasa sudah mencanangkan utamakan bahasa Indonesia agar bahasa Indonesia itu bermanfaat dan bermartabat. Nah, saya kira kita sudah mendapatkan titik temu antara kebutuhan pembelajaran mendalam dan kenyataan sosok atau profil bahasa dan sastra Indonesia, atau secara lebih luas bisa kita sebut politik bahasa dan sastra Indonesia kita sudah klop, sudah kompatibel, sudah cocok dengan pembelajaran mendalam ini. Tinggal bagaimana kita melaksanakannya. Nah, tetapi ada berikutnya ini, melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga. Olahraga itu tidak harus diartikan bola voli, sepak bola, baseball, dan seterusnya. Ya. Olahraga itu yang mengaktifkan komponen fisikal kita yang kemudian disebut pada masa sekarang itu kecerdasan kinestetis. Kecerdasan kinestetis itu misalnya bagaimana cerpen diubah jadi naskah drama, dipentaskan, kemudian membaca karya sastra, membaca puisi dengan gaya. Itu saya kira sudah menjadi bagian olahraga. Olahraga bukan dalam arti yang besar. Olah rasa saya kira apresiasi sastra itu adalah penghayatan. Menghayatkan selalu di dalam rasa. Nah, kemudian olah hati. Rasa dan hati itu dibedakan di sini karena di dalam konteks filsafat Nusantara
itu hati dan rasa itu berbeda. Hati itu mungkin lebih pada wawasan ya, wawasan nurani, wawasan nurani. Nah, olah hati itu dilakukan. Bagaimana anak-anak kita itu tidak dalam tanda petik pola pikir tetap, fixed mindset, tetapi bisa berkembang menjadi growth mindset, pola pikir tumbuh. Nah, ini saya kira bagian dari olah. Olah hati ini yang harus kita lakukan juga. Oleh karena itu kita juga harus mengubah bahwa sastra itu bukan perasaan. Sastra itu juga pikiran. Saya kira banyak novel, banyak cerpen yang merupakan olah pikir. Cerpen-cerpen, novel-novel yang ditulis oleh para cendekia, itu saya kira satu bentuk olah pikir yang tidak gampang, tidak mudah. Jadi sastra sudah menyediakan 4 hal ini. 4 ini dilakukan secara holistik terpadu, utuh. Tidak boleh satu-satu. Nah, mungkin ketika Bapak Ibu membacakan satu puisi atau meminta siswa membaca agar mengalami pembacaan dalam cerpen itu, keempat-empatnya ini harus terjangkau. Jadi olah pikirnya, olah hatinya, olah rasanya apa. Nah, inilah saya kira yang akan kita pakai. Tampaknya definisi atau konsep pembelajaran mendalam ini yang akan dipakai. Puskurjar akan menggunakan konsep ini. Ini perubahan kesekian kali dari definisi sejak naskah kasar itu. Nah, sementara kita terima saja ini, yang penting ini memuliakan. Itulah bedanya. Kalau bedanya, mohon maaf saya tidak ingin menghakimi yang dulu ya. Bagaimanapun itu upaya kita. Yang dulu itu memerdekakan, sekarang memuliakan. Nah, karena itu anggap saja memerdekakan pada zaman kurikulum merdeka, pembelajaran merdeka dengan pembelajaran berbasis proyek dan lain-lain itu kan memerdekakan. Memerdekakan itu sebenarnya dasar atau basis dari memuliakan. Di dalam filsafat humanisme itu dikatakan pendidikan itu, pembelajaran itu, 1, liberasi, membebaskan. 2, humanisasi, memanusiakan. 3, humanisasi, menginsankan. Nah, inilah saya kira yang disebut memerdekakan itu. Karena itu memuliakan adalah bentuk yang lebih dalam. Tidak harus dikatakan lebih tinggi. Lebih dalam, lebih kesungsumnya begitu dari proses itu. Jadi dulu hanya membebaskan, kemudian memanusiakan, setelah itu menginsankan, nah sekarang ditambah elemen memuliakan. Jadi yang kita kerjakan adalah kembali lagi pengintensifan tadi. Nah, semuanya harus bertumpu pada 3 hal ini. Saya kira bahasa Indonesia juga harus menggunakan seperti ini. Ini sudah saya sampaikan ya. Berkesadaran, bermakna, mengembirakan. Ini sudah, nanti silakan dibaca. Olah pikirnya tadi sudah saya ringkaskan ya. Saya tidak ingin menjelaskan lagi. Nah, kalau didesain, kalau digambarkan begitu, kita akan menemukan ini. Pembelajaran mendalam dalam bahasa Indonesia, dalam pembelajaran sastra Indonesia, pembelajaran sastra Indonesia kita dorong agar berkesadaran, baik guru maupun siswa itu sadar mendapatkan apa, kalau membaca sastra itu mendapatkan apa, membaca Robohnya Surokami, membaca puisi Chairil Anwar itu mendapatkan apa, misalnya Chairil Anwar itu individualis atau egois ya ketika menulis apa itu, kalau kau mau, ku terima kau kembali dengan sepenuh hati. Untukku tapi, sedang dengan cermin aku enggan berbagi. Ini individualitas atau sebenarnya egoisme. Nah, itu harus disadari betul. Nah, kemudian itu bermakna apa? Mengembirakan apa? Pola hati. Nah, ini dalam rangka mewujudkan profil lulusan. Profil lulusannya tentu agak berbeda. Nah,
Nah, jadi pergeserannya inilah Bapak Ibu ya. Pendidikan gaya bank itu seperti ini, yang dikritik oleh Paulo Freire dalam bukunya Pendidikan Menindas itu ya. Pendidikan menindas itu hanya ini. Kemudian mungkin dalam Merdeka Belajar kita bertemu dengan ini. Nah, sekarang kita intensifkan menjadi ngobrol. Ada obrolan, ada percakapan. Gitu. Kalau memerlukan nanti saya berikan bukunya. Seorang ahli komunikasi bernama Sherry Turtle itu menulis, ditanya orang ya, ditanya orang. Apa resepnya untuk membuat orang-orang sekarang atau kita yang hidup pada zaman digital ini bisa tidak burn out, tidak cemas, tidak kata kemudian Sherry Turtle itu menjawab banyak-banyaklah ngobrol. Itu tertulis di dalam bukunya Reclaiming Conversation, The Power of Talk in Digital Age, gitu judulnya. Terbit tahun 2022. Jadi Sherry Turtle menyarankan agar dilakukan reklamasi percakapan. Agar apa? Ya agar kita lebih kuat lagi. Nah, percakapan itu memiliki kekuatan. Nah, pembelajaran itu kan course ya, outline course, learning course. Itu artinya kan kursus, diskursus. Memang pembelajaran itu menciptakan percakapan. Jadi seperti ini. Percakapan, kegiatan bersama, dan seterusnya. Disinilah Bapak Ibu aktivitas kolaboratif, aktivitas apa tadi, proyek, aktivitas berdiferensiasi yang bermacam-macam itu tetap bisa digunakan di dalam didaktik metodik atau dalam bahasa aslinya itu teaching learning activities atau kita sebut saja kegiatan belajar mengajar. Itu tetap bisa dilakukan. Sastra bahasa pun bisa, bermain kalimat, kemudian bersaut-sautan baca puisi, pantun, dan seterusnya itu bisa. Nah, inilah saya kira dimensi yang kita harus jadikan pegangan. Jadi ini profil lulusan yang tadi ya, pembelajaran mendalam itu akan seperti ini. Ini juga tidak harus diartikan mengganti profil pelajar Pancasila, tapi ini memperkaya dan memperluas profil pelajar Pancasila. Ketuhanan, keimanan, ketuhanan kan juga sudah ada, kewargaan juga ada. Dulu berpikir kritis, ini penalaran kritis kan begitu. Kemudian ini dulu gotong royong, sekarang kolaborasi. Jadi harus kita lakukan. Kemandirian sudah ada pada profil pelajar Pancasila, kreativitas, komunikasi, kesehatan itu yang ditambahkan. Kreativitas, kesehatan, komunikasi itulah yang bertambah. Kalau profil pelajar Pancasila itu 5, maka pembelajaran mendalam ini ada 8 profil lulusan. Saya kira cara membaca seperti itu yang harus kita lakukan agar kita tidak masgul terus-menerus, ganti menteri, ganti kurikulum, mengeluh sepanjang apapun saya kira rasanya percuma karena kita tidak kuasa menggantinya juga. Lebih baik kita beradaptasi. Adaptasi selalu menggunakan cara yang lebih mudah. Nah, disitulah saya kira Bapak Ibu bermakna, berkesadaran, menggembirakan, itu akan bisa diharapkan membentuk itu. Nah, karena itu kegiatannya adalah memahami dulu, lalu mengaplikasikan, lalu bisa merefleksi, lalu siklus itu. Bacalah, berilah puisi, berilah cerpen, berilah tugas untuk mencari puisi, mencari cerpen, kemudian dipahami, kemudian mencoba menerapkan apa yang konsep apa, pikiran apa, lalu merenungkan, merefleksi. Dengan memanfaatkan apa? Pemanfaatan digital, memanfaatkan lingkungan belajar, memanfaatkan kemitraan, kolaborasi dengan yang lain. Nah, ini yang penting. Nah, ini saya tidak
mengulas lebih lanjut. Saya kira ini semuanya bisa kita cocokkan, kita serasikan dengan sastra. Bagi saya ini tinggal mencari saja. Kita mau mencari sumber belajar sastra apa tidak. Kalau mau, saya kira banyak ini di sastra. Nah, itu kemudian, ini saya kira saya tidak lagi ya, nanti Bapak Ibu baca saja. Kesadaran prosesnya berpikir dan seterusnya ini nanti saja. Saya kira ini saya sudah terlalu lama bicara, Bu Kurnia tidak mengingatkan ya. Jadi menggembirakan itu manfaatkan lingkungan belajar, ciptakanlah lingkungan belajar yang interaktif, pembelajarannya harus menarik. Jadi kita harus bervariasi juga membuat bahan ajar, sumber belajar, memanfaatkan alat dan seterusnya. Kemudian aha moment ini saya kira juga sangat penting. Aha moment itu bagaimana menghargai setiap penemuan, setiap capaian. Habis membaca puisi kok bagus, mari kita sorak bersama-sama, mari kita akui bersama-sama. Caranya bermacam-macam. Nah, bermakna ini saya kira pokoknya bermanfaat gitu. Yes. Nah, mengaplikasi dan seterusnya tadi sudah saya sampaikan sekilas saja, tapi level-levelnya ini Pak Ibu. Level dasar dari pembelajaran mendalam itu memahami. Jadi kalau hanya mengingat mengeja saja belum masuk pada pembelajaran mendalam. Kalau sudah memahami, tidak cukup memahami, harus mengaplikasi sampai merefleksi ini. Nah, ini hubungannya dengan regulasi diri, pengaturan diri sendiri, ini bisa memahami pengetahuan esensial dan seterusnya, ini bisa melakukan pendalaman. Melakukan pendalaman itu bisa tanya ke orang lain, bisa mencari artikel, bisa bertanya pada Google, bisa menengok buku dan seterusnya. Nah, ini saya kira sudah saya sampaikan. Nah, ini jenis pengetahuannya, nanti ini masih akan terus dieksplorasi, tapi nanti akan dikembangkan. Nah, saya Izin, kira Prof. ya Ya, ini Prof. ya, Mohon maaf, Prof. 3 menit lagi, Prof, untuk ya, paparan. Terima ya kasih. ini, makasih Bu Kurnia. Ini terakhir ya. Saya kira ini membuat kita semuanya bertransformasi. Jadi guru bahasa dan sastra Indonesia itu atau pendidik bahasa dan sastra Indonesia harus bertransformasi. Semuanya juga harus bertransformasi. Nah, bedanya dulu guru zaman Pak Muhadjir itu guru sebagai katalisator, kalibrator. Sekarang sebagai pengaktif ya, sebagai kolaborator, pengembang budaya belajar. 3 hal itu saya kira yang penting. Terima kasih Bu Kurnia, saya kembalikan pada Bu Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, boleh diberikan umpan balik untuk profesor kita. Luar biasa. Ini paparannya bukan saja bermakna, Prof, tapi mendalam. Mudah-mudahan seluruh Bapak Ibu guru Bahasa dan Sastra Indonesia ini bisa menyimak dengan saksama semua yang ingin kita peroleh. Dan sebetulnya jadi penyempurnaan ya, Prof ya, di dalam pembelajaran mendalam ini ya, Prof. Iya, iya. Baik, luar biasa. Baik, sekali lagi dong Bapak Ibu, kita beri tepukan di dalam ruang maya, seperti itu ya. Baik, Prof, kami mohon Prof, bila Profesor